Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana pakar digital forensik yang asli, bukan omon-omon, bukan abal-abal, dan juga bukan gadungan kayak Rismond dan juga Roy Suryo, menjelaskan secara detail seperti apa pembuktian ijazah Pak Jokowi dari sisi digital forensik. Dan ini sekaligus meruntuhkan framing-framing jahat yang terus dilontarkan oleh Rismond dan Roy Suryo kepada Pak Jokowi. Nah, hati-hati kalian, pakar gadungan, dengerin nih. Nah, selain itu teman-teman, ada penjelasan dari Pak Susno Duaji, mantan Kabareskrim Polri. Ini beliau menjelaskan dari sisi penyidik ya, seperti apa pembuktian ijazah palsu Pak Jokowi. Yang ternyata sangat simpel, mudah, tidak memakan waktu yang lama. Karena ya yang bersangkutan masih hidup, UGM-nya masih hidup, teman-teman Pak Jokowi masih hidup, orang-orang yang pernah wisuda bersama Pak Jokowi juga masih hidup. Jadi mudah membuktikannya teman-teman. Dan sepertinya Roy Suryo, Rismond, Tifa, Egy Sujana, Rizal Fadila, siapa lagi? Kurnia akan segera masuk penjara teman-teman. Akan segera menggunakan rompi oranye. Dan ini yang kita tunggu-tunggu bersama nih. Kapan momennya? Biar kita bisa syukuran gitu. Nah, tapi sebelum kita masuk ke videonya teman-teman, saya ingin mengatakan bahwa ada orang-orang ataupun oposisi-oposisi di media sosial itu semakin memperlihatkan kebodohannya. Kenapa? Mereka itu serentak mengatakan dan menertawakan Pak Jokowi karena Pak Jokowi dan pihak kuasa hukumnya hanya memberikan fotokopi ijazah kepada Polda Metro sebagai alat bukti. Ya bagaimana Pak Jokowi mau ngasih ijazah aslinya? Toh ijazah aslinya ada di Bareskrim Polri, sedang diperiksa dan sedang dilakukan laboratorium forensik. Gimana ceritanya? Setelah laboratorium forensik di Bareskrim, barulah mungkin bisa ijazahnya dilimpahkan lagi ke Polda Metro. Gitu loh ceritanya. Ini oposisi-oposisi ini kayaknya nggak pakai otak juga kalau ngomongnya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Bisa. Ya, nama siapa Ibu? Saya Wani Janibi dari Aliansi Rakyat Menggugat. Kami tetap dukung Dr. Tifa dan Roy Suryo. Ya salam. Ibu kan udah tua. Ini juga ini reporter tiba-tiba nih yang di sampingnya nih, Pak tua ini. Kok orang tua semua gitu? Ngapain Ibu di situ? Dan kami tetap menunggu walaupun sampai tengah malam. Dan kami minta ibu-ibu rumah tangga, cobalah Joko Widodo tunjukin itu ijazahnya yang asli. Mantan Presiden Amerika Obama, dia katanya bukan lahir di Amerika, dia tunjukin akte kelahirannya, kan selesai benar dia lahir di Amerika. Aduh Bu, ngomong pun kayaknya udah susah gitu ya. Mending Ibu pulang, istirahat, nggak usah urusin orang-orang ini Bu. Tapi ya kasihan juga lihat mereka ya. Orang-orang yang terhasut dan mudah terhasut oleh omongan-omongan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ya orang-orang seperti ini, orang-orang tua begini teman-teman. Nggak ngerti tentang digital forensik, nggak ngerti tentang AI, ELA, dan lain sebagainya. Makanya mereka percaya-percaya aja gitu. Dan inilah sasaran mereka bahaya teman-teman. Apa salahnya tunjukkan ijazah palsu saja aslinya. Ini ijazah saya kan selesai, nggak bikin kegaduhan lagi kan. Jadi nggak ada lagi orang mau tuduh dia palsu kayak apa. Kami rakyat Indonesia nggak mau dibodoh-bodohin. Apalagi kami sebagai ibu-ibu rumah tangga. Ini eksploitasi orang tua nggak sih? Pengen Indonesia ini damai sejahtera, nggak ada pengangguran di mana-mana. Anak kita bisa kerja dengan baik. Itu saja permintaan kami ibu-ibu rumah tangga. Jangan bikin gaduh makanya Bu. Dan kami minta yang benar dibenarkan, yang salah disalahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau menurut pendapat pribadi saya, satu, mestinya pembuktian seperti ini kan bukan ditentukan atau dibahas di media sosial ataupun di TV seperti ini. Tetapi pada intinya menurut saya satu adalah produk ini kan dibahas, kasus ini dibahas terkait ada hubungannya dengan digital forensik. Nah, padahal produk ini adalah produk sebuah ijazah, produk analog gitu ya, di mana juga diterbitkan sudah cukup lama yang
tidak diproduksi ini ijazahnya ya, kita ngomong ijazahnya secara fisik. Kita nggak tahu di belakang sistemnya seperti apa. Nah, apakah ada database sebelumnya atau tidak. Nah, tapi kalau ijazahnya aja secara fisik yang dibahas, menurut saya untuk pembuktian ijazahnya asli itu nggak perlu menggunakan pakai digital forensik karena produknya adalah produk analog. Nggak perlu digital kalaupun forensik, misalnya semua pihak nggak ada yang punya segala macam, pernah ada hasil scan-nya sementara gitu kan, ataupun hanya punya soft copy-nya saja, semua pihak nggak ada yang punya aslinya, barulah mungkin bisa dilakukan proses penyelidikan atau pembuktian menggunakan digital forensik, karena produk yang ada misalnya dari manapun cuma berbentuk soft copy. Nah, itu digital forensik bisa masuk. Oke, Mas Ruby, berarti Anda mau bilang bahwa ijazah atau bukti yang diserahkan oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ke Polda Metro Jaya sebenarnya sudah final ya, tidak perlu ada uji lab forensik lagi sebenarnya. Nah, uji lab forensik yang bisa dilakukan itu analog forensik, bukan nggak ada hubungannya sama digital forensik mestinya, karena tinggal membuktikan bagaimana sebuah tanda tangan pada tanggal tersebut, orang tersebut adalah asli, lalu juga dari kertasnya, dari penulisannya dan lain-lain. Nah, itu analog forensik bisa melakukan. Kalau digital forensik udah yang berbeda nih, soft copy udah masuk ke dalam kategori yang logical gitu kan, sedangkan produk ini kan produk analog. Jadi mestinya sih udah cukup ya. Tetapi kalau di kasus ini menurut saya mau nggak mau digital forensik tetap harus turun nih, di mana ada pihak-pihak yang menyatakan yang membuktikan menggunakan digital forensik. Nah, barulah beliau pelapor itu bisa membuktikan, mengcounter bagaimana pembuktian digital forensik itu benar atau tidak gitu. Nah, jadi mau nggak mau digital forensik udah paling tanggung harus masuk, turun, tapi bukan untuk membuktikan digital itu jasa itu asli atau tidak. Itu bisa membuktikan bagaimana orang-orang yang menyebut menggunakan teknik digital forensik itu benar atau tidak, bisa dibantah prosesnya, hasilnya dan lain-lain. Oke, menurut Anda Pak Susno, filmnya pendek ini apakah perlu seperti yang tadi disampaikan Pak Jokowi harus menunjukkan ijazahnya ke depan publik, karena ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu kan, bukan di polisi, bukan di ini, tetapi bagaimana Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menunjukkan ini ijazah saya. Menurut Anda seperti itu atau gimana? Pembuktian bukan ditunjukkan ke publik, yang berhak melakukan pembuktiannya aparat penegak hukum. Nanti kan begitu dipanggil oleh aparat penegak hukum, pasti dia menyerahkan ijazah yang asli, aparat penegak hukum cross check ke UGM. Setelah asli, ya tak perlu Pak Jokowi yang nunjukkan. Jadi yang nunjukkan siapa? Aparat penegak hukum sebagai pers release pertanggungjawaban penyidikan pada masyarakat. Dengerin tuh oposisi, orang-orang nggak punya otak, dengerin tuh. Roy Suryo, Rismon, katanya tinggal tunjukkan kan selesai persoalannya. Rizal Padilla, dengerin tuh. Kurnia, Tifa, dengerin tuh Pak Susno ngomong. Jangan asal ngerocos aja kalian. Publik kami sudah lihat. Nah, nanti kalau disanggah lagi, wah aparatnya bisa di ini, wah aparatnya parcok, wah tak percaya sama laborat Indonesia, kita harus laborat di luar negeri. Nah, itu udah lain ceritanya, itu film panjang namanya. Film panjang. Oke. Ya kan? Dari pernyataan Anda tadi yang menarik bahwa ini UGM sudah memberikan pernyataan bahwa benar Pak Jokowi berkuliah. Terus juga dikuatkan dengan teman seangkatan yang mengaku bahwa mengenyam pendidikan 1 tahun lulus bersama dengan Joko Widodo. Menurut Anda apakah memang ini sudah final ataukah memang ini masih terus menjadi pertanyaan? Karena kemarin sempat ada yang bilang bahwa ini dosen pembimbing yang bukan Pak Asmujo, dosen skripsinya dari Jokowi dan segala macam. Tetapi apakah menurut Anda sebenarnya pernyataan UGM dan juga ada teman ini sebenarnya sudah bersifat akhir bahwa oke, ini Jokowi adalah mahasiswa UGM dan benar-benar lulus mendapatkan ijazah dari UGM. Nah, debat itu ada 2 macam ya. Satu debat kusir, 2 debat ilmiah berlandaskan hukum. Debat ilmiah berlandaskan hukum ya begitu, proses hukum, pembuktian, tidak asumsi. Kalau berasumsi, yang diperdebatkan fotonya, yang diperdebatkan skripsinya. Kan pokok masalah adalah ijazah palsu apa asli. Maka yang disidik itu proses mendapatkannya benar apa tidak. Siapa yang berwenang memberikan pernyataan? UGM. Apa alat buktinya? Ya dokumen-dokumen yang ada di UGM. Kemudian yang diperdebatkan 2 adalah ijazah yang dipegang Pak Jokowi. Siapa yang mengeluarkan? UGM. Prosesnya oleh UGM, yang berwenang menerangkan itu adalah UGM. Bukan hasil laborat. Nah,
Yang sekarang diributkan adalah yang beredar di medsos. Nah, kemudian keluar tuntutan Pak Jokowi harus nunjukkan ke publik. Ya suka-sukanya Pak Jokowi. Kecuali kalau proses hukum, Pak Jokowi diminta oleh aparat penyidik menyerahkan barang bukti atau ijazahnya. Itu harus ya, wajib. Dan sudah dilakukan ya kan? Sebagai warga negara taat pada hukum. Loh, kalau tiap hari dipamerkan pada publik, ya hukum kita tidak begitu prosesnya. Dengerin tuh, dengerin yang bener, telinga kalian dipasang gitu. Sebarkan videonya ke Roy Suryo tuh, ke Rismon, ke kawan-kawan mereka, ke buzzer-buzzer mereka. Sebarkan teman-teman, biar mereka paham dan mengerti gimana ceritanya kalau Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya depan publik nih. Udah dijelaskan secara rinci sama Pak Susno Duaji nih. Oke Pak, kalau misalkan ini sebelum saya ke Mas Ruby, kalau melihat bahwa hingga saat ini masih terus ada kecurigaan dalam arti bahwa ini orang selalu membandingkan. Kalau kita lihat di medsos bagaimana skripsinya, kalau kata yang tersebar di medsos ini bukan skripsi tapi tesis, terus juga tidak ditandatangan oleh dosen. Apakah memang kecurigaan-kecurigaan ini layak untuk diperiksa oleh penyidik, ataukah memang sebenarnya penyidik harus mengikuti aturan-aturan yang sebenarnya sudah sesuai dengan SOP dalam pemeriksaan ijazah ini asli atau palsu? Yang dipersoalkan ijazah, kemudian melebar ke skripsi. Nah, skripsi dan sebagainya yang berwenang menjelaskan itu adalah UGM. Bukan publik. Nah, tetapi suara pelapor itu kan diadopsi dengan pemeriksaan saksi pelapor. Tapi apa yang dijelaskan oleh saksi pelapor selaras dengan yang dijelaskan oleh UGM atau tidak? Kalau tidak, berarti yang benar siapa? Yang benar ya UGM, dia yang ngeluarin kok. Baiklah, saya dari kacamata penyidik ya. Saya 35 tahun dari penyidik, 35 tahun lebih gitu. Saya sangat sependapat dengan Pak Robi ya. Jadi ini masuk ranahnya analog karena ini produk administratif dan ini sangat mudah gitu. Kecuali memang permintaannya untuk panjang gitu. Jadi filmnya itu mau film panjang, film pendek ya. Kalau film pendek ini gampang sekali. UGM-nya kan masih ada. Reputasi UGM itu internasional, bukan nasional. Tidak mungkin dia akan menjualnya dengan begitu murah. Kemudian Pak Jokowinya masih ada. Teman kuliahnya ada. Dosennya ada. Kemudian dan lain-lainnya ada. Tinggal ditanya saja ke UGM. Benar nggak punya mahasiswa namanya ini, angkatan sekian, tamat tahun sekian. Oh benar katanya. Atau oh tidak benar gitu. Kalau oh benar baru nanti dilanjutkan pertanyaannya. Mana buktinya bahwa dia terdaftar? Oh ini Pak, ada di buku induk kami nomor sekian, fotonya. Nah ini udah secara administratif teman-teman ya. Nah, ini hasil ujiannya. Ini berarti proses ijazah itu sampai dengan tamat benar. Nah sekarang ijazah yang dipegang oleh Pak Jokowi itu yang dilihat. Ya, jadi prosesnya sudah benar kan misalnya, atau tidak kuliah berarti prosesnya tidak benar. Nah sekarang yang diributkan jangan yang ditampilkan di medsos kan, yang dokumen aslinya. Nah setelah dokumen aslinya dilihat, nah betul nggak ini ijazah yang Bapak keluarkan? Ya betul gitu, maka tamatlah riwayatnya gitu. Atau tamatlah riwayatnya. Memberikan ijazah sama Pak Jokowi, maka berarti itu prosesnya palsu. Ijazahnya pun palsu. Tapi kalau prosesnya benar, ijazahnya benar, nggak perlu diforensik. Analog ini. Jadi artinya kalau filmnya pendek ya nggak sampai seminggu tuntas ini. Nggak sampai seminggu teman-teman ya. Kayak film India 2 kali istirahat ya panjang deh. Sementara Roy Suryo ngotot menyebut Kasmujo adalah asisten dosen saat Jokowi kuliah. Pihak UGM akhirnya angkat bicara. Dilansir dari Kompas.com. Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta menyebut bahwa Kasmujo memang dulunya adalah pembimbing akademik Jokowi. Pembimbing akademik Pak Jokowi. Nah ini banyak juga di framing sama oposisi-oposisi nih. Katanya, Jokowi berbohong, kebohongan Jokowi semakin terbongkar. Kasmujo bukan dosen skripsi, bukan pembimbing skripsi. Ya emang bukan pembimbing skripsi. Kasmujo itu asisten ahli dan pembimbing akademik Pak Jokowi. Nah ini Fakultas Kehutanan ngomong nih. Dengerin makanya. Jangan dengerin Roy Suryo doang. Jangan percaya Roy Suryo doang. Bukan asisten dosen.
Jabatan Kasmujo saat Jokowi kuliah adalah asisten ahli. Asisten ahli. Kasmujo memulai jabatannya sebagai asisten ahli di Fakultas Kehutanan UGM sejak tahun 1977. Adapun jabatan asisten ahli berbeda jauh dengan asisten dosen yang disebut Roy Suryo. Sebab asisten ahli adalah jabatan awal dalam jenjang karir seorang dosen di lingkungan perguruan tinggi. Nah, jabatan asisten ahli adalah tahapan awal setelah seorang calon dosen terpilih sebagai CPNS dan memenuhi persyaratan tertentu. Namun Sigit memastikan bahwa Kasmujo memang dosen pembimbing akademik Jokowi saja. Setelah jadi asisten ahli dosen, Kasmujo pun menduduki jabatan fungsional sebagai lektor kepala di Fakultas Kehutanan. Memang ini sempat menyedot perhatian ya, karena kita ada pertanyaan publik ya kita jawab, dan perdebatan itu kita menjawab secara proporsional. Nah, sebentar teman-teman, sebelum kita lanjut lagi ya. Jadi selama video ini kita tonton, sudah 2 persoalan framing jahat dari gerombolan pembenci Pak Jokowi ataupun pemburu ijazah Pak Jokowi yang terbantahkan. Yang pertama, desakan-desakan mereka untuk meminta Pak Jokowi memperlihatkan ijazahnya depan publik. Tadi sudah dijelaskan secara detail, secara rinci oleh Pak Susno Duaji. Nggak seperti itu cara hukum di Indonesia bekerja. Waduh, dan tamatlah riwayat kalian. Nah, ini teman-teman yang penting, tamatlah riwayat kalian. Karena ternyata ijazah Pak Jokowi itu harus dibuktikan dengan analog forensik, bukan digital forensik. Karena ini produk analog, bukan produk digital. Ini aja udah salah mereka, ini aja udah keliru mereka. Ini aja sudah membuktikan bahwa Roy Suryo, Rismon yang katanya pakar digital forensik ketahuan bagaimana otak mereka itu sebenarnya nggak ada isinya gitu ya kan. Aduh, susah. Mereka mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, tapi dia tidak melakukan analog forensik, hanya digital forensik. Dan yang mereka digital forensik itu dokumen yang tersebar di media sosial, bukan ijazah Pak Jokowi yang asli yang Pak Jokowi pegang. Nah, itu. Yang kedua, terkait dengan Pak Kasmujo. Tadi sudah dijelaskan dari Fakultas Kehutanan UGM, Pak Kasmujo bukan pembimbing skripsi, tapi pembimbing akademik. Ingat ya, Pak Kasmujo adalah pembimbing akademik dan jabatan dia waktu itu adalah asisten ahli. Dan itu merupakan jenjang awal bagi seorang yang ingin menjadi dosen di UGM. Nah, ini sudah 2 yang terbantahkan nih teman-teman. Sesuai dengan domain dan otoritas kita, UGM punya prinsip itu, dan kita juga bicara berdasarkan data. Tapi juga kita tidak terganggu, kegiatan belajar mengajar juga tidak kemudian mengalami kesulitan, enggak. Kegiatan kerjasama dengan berbagai pihak juga berlangsung dengan baik, dengan kementerian, dengan Pemda maupun dengan pihak swasta maupun bahkan kerjasama dengan luar negeri, MOU juga jalan dengan masyarakat, kegiatan aktivitas belajar mengajar secara substansial dan proses-proses prosedural juga oke. Kegiatan belajar mengajar mereka itu artinya memang ya domain kita di situ, dan memang ini adalah bagian dari hal yang kita respon secara proporsional aja, tapi juga tidak pengen lebih dari itu, biarlah menjadi perdebatan di sana gitu. Artinya kemudian menyeret-nyeret orang UGM seperti apa, Mas Ari? Ya sebetulnya memang membutuhkan energi ya, karena harus menjawab kalau ada kebutuhan begini, terutama di media sosial kan. Tapi kami meyakini betul bahwa UGM on the right track dan publik juga bisa menilai itu. Dan kami yakin ini dinamika seperti ini nanti akan berlangsung, dan perdebatan yang terjadi di publik lama-lama orang akan tahu ya, lama-lama orang akan tahu dan sadar tentunya kematangan di publik sendiri gitu. Dan UGM punya cara dan porsi, dan kita punya koridor gitu. Dan sejauh ini kita telah lakukan itu, konsolidasi, debat di dalam hal yang biasa gitu. Tapi kami yakini kita makin matang di dalam mensikapi sesuatu. Hubungan kelembagaan dengan pihak luar aman-aman aja ya? Ya sejauh ini oke aja. Baik, kita tidak terganggu ya. Kami menyadari bahwa ya tugas universitas produksi pengetahuan, proses belajar mengajar masih jalan dengan baik.
dan dinamika di kalangan para dosen, para mahasiswa. Bahwa ada pertanyaan memang itu hal yang biasa, kita kan biasa berdiskusi. Yang penting itu harus menjadi bahan pembelajaran buat kita semua. Gitu. Saya yakin kita harus menatap ke depan, berkontribusi buat bangsa kita. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan sangat clear ya, penjelasan dari pakar digital forensik yang asli, Bapak Ruby Alamsyah. Tentunya beliau bukan abal-abal, bukan gadungan kayak Roy Suryo dan Rismond. Dan ya, penjelasan beliau ini bukan digital forensik, tapi analog forensik. Dan Pak Susno Duaji juga sangat menjelaskan dengan baik, detail seperti apa proses pembuktian ijazah Pak Jokowi. Tinggal pilih mau sinetron yang panjang atau yang pendek, mau sinetron seperti film India atau ya yang pendek-pendek saja, yang singkat dan cepat gitu. Tapi kan ya sepertinya gerombolan pembenci ini tidak akan membuat kasus ini menjadi singkat, teman-teman. Ya, mereka terus-menerus mencari celah baru, mencari kambing hitam baru, membuat ya Pak Jokowi semakin dibicarakan publik. Tentu ini sebenarnya menguntungkan Pak Jokowi dari sisi popularitas, karena Pak Jokowi semakin dibicarakan, orang semakin banyak yang simpati. Karena kalau kita dengar dari penjelasan-penjelasan mantan kabar reskrim, mantan jenderal, pakar hukum, digital forensik dan lain sebagainya, itu semua sepertinya menguntungkan Pak Jokowi. Nah, dari sinilah kita harus menyebarkan keuntungan-keuntungan ini agar masyarakat lebih mencintai, lebih sayang dengan Pak Jokowi, dan lebih muak terhadap gerombolan-gerombolan pembenci yang kerjanya hanya bikin gaduh, hanya bikin republik ini menjadi tidak produktif pembahasannya gitu. Ijazah palsu. Padahal UGM sudah angkat bicara. Apalagi sok-sokan manggil-manggil ahli forensik luar negeri lah, Amerika lah, Eropa lah. Ya sekalian dari Pluto gitu, sekalian dari Mars. Biar kalian itu makin apa ya, dipercaya publik. Kalau enggak ya kalian aja yang pindah sekalian ke Pluto sana ya kan. Aduh, kasihan banget orang-orang ini ya. Selalu memaksakan kehendaknya untuk menjatuhkan Pak Jokowi, tapi tidak pernah berhasil. Selalu memaksakan kehendaknya untuk mencari celah baru, untuk mencari kasus baru, untuk meruntuhkan popularitas Pak Jokowi, tapi tidak pernah berhasil. Kasihan banget. Dari isu PKI, Jokowi undercover, apalagi teman-teman, Pak Jokowi itu menjual negara ke China, apalagi isunya ya, Pak Jokowi itu benci terhadap Islam. Pokoknya ya isu-isu yang seperti itu yang dialamatkan kepada Pak Jokowi. Isu pagar laut, PIK 2, wah banyak sekali isu yang menyasar Pak Jokowi, tapi ya tidak ada satupun yang berhasil menjatuhkan marwah beliau. Malah ya kebalikannya, beliau makin dicintai rakyat. Dan semoga itulah yang terus akan terjadi, teman-teman ya. Dan mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.